Pernah nggak kalian selesai nonton film horor di bioskop, terus bukannya langsung berdiri, malah duduk diam beberapa menit tanpa ngomong apa-apa? Bukan karena filmnya terlalu bagus sampai bikin speechless, bukan juga karena jelek sampai males respon. Tapi karena otak kalian kayak butuh waktu buat ngeproses ulang. Apa yang barusan dilihat ya? Ada rasa nggak nyaman, ada rasa kagum, tapi juga ada sedikit rasa, aku tadi barusan ngeliat apa sih sebenarnya? Nah, itu persis pengalaman yang aku dapat setelah nonton Lycronins The Mummy. Sebuah film yang bukan cuma sekedar horor, tapi lebih ke pengalaman yang bikin kalian merasa sedikit terganggu, bahkan setelah keluar dari bioskop. Halo semuanya, balik lagi di Cine ID. Kali ini kita akan membahas Lycronins The Mummy yang rilis tahun 2026. Dari awal harus ditegaskan dulu biar gak salah arah. Ini bukan The Mummy versi Brendan Fraser yang penuh petualangan, komedi ringan, dan vibe film keluarga yang nostalgia ya. Tapi Lycronins The Mummy merupakan reimajinasi total yang dibawa ke arah film horor supernatural yang jauh lebih gelap, lebih disturbing, dan lebih fokus ke sisi psikologis manusia yang runtuh. Disutradarai oleh Lee Cronin yang sebelumnya sukses bikin Evil Dead Rise, film ini juga diproduksi oleh James Wan dan Jason Blum. Dua nama yang udah identik dengan horor modern yang intens dan seringkali brutal. Jadi sejak awal aja film ini udah jelas ingin berdiri sendiri sebagai sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar ribut atau nostalgia, tapi reinterpretasi yang lebih mengganggu. Film ini dibuka di Kairo, Mesir, dan awalnya semuanya kelihatan normal-normal aja. Ada satu keluarga kecil, ayahnya kerja sebagai jurnalis investigasi, ibunya ngurus rumah, dan mereka hidup kayak keluarga biasa pada umumnya. Sampai akhirnya anak perempuan mereka, Katie, tiba-tiba hilang, diculik. Dan yang bikin serem, gak ada yang tahu siapa pelakunya, gak ada jejak, gak ada petunjuk jelas, dan makin lama kasusnya kayak mulai dilupain gitu aja. Terus, 8 tahun kemudian, tiba-tiba Katie ditemukan. Harusnya itu jadi momen bahagia kan? Tapi masalahnya, Katie yang balik ini terasa beda. Kayak ada sesuatu yang gak beres dari dirinya. Dan dari situ filmnya langsung berubah jadi makin gelap. Karena ini bukan cuma soal anak hilang yang kembali, tapi soal keluarga yang mulai ngerasa kalau orang yang mereka sayang mungkin udah bukan orang yang sama lagi. Hal paling kuat dari film ini adalah cara dia ngebangun atmosfer yang pelan tapi terus menekan. Lee Cronin gak terburu-buru dalam menakut-nakuti penonton. Dia lebih memilih untuk membiarkan ketidaknyamanan tumbuh sedikit demi sedikit sampai akhirnya penonton sadar kalau mereka udah berada dalam kondisi gak nyaman tanpa tahu sejak kapan itu dimulai. Film ini jarang bergantung pada jump scare klasik, tapi lebih sering menggunakan hal-hal kecil yang terasa off. Misalnya, suara yang gak cocok dengan situasi, gerakan kamera yang terlalu lama berhenti di satu titik, atau detail visual yang sebenarnya sederhana tapi terasa mengganggu kalau diperhatikan terlalu lama. Yang bikin menarik adalah bagaimana film ini bisa ngubah hal sehari-hari menjadi sesuatu yang menakutkan. Bukan karena hal itu berubah bentuk menjadi monster, tapi karena cara film ini dalam menyajikannya membuat kita mulai meragukan apa yang kita lihat. Ada rasa paranoia kecil yang terus dibangun sepanjang film. Sampai akhirnya kita sendiri mulai gak percaya dengan apa yang normal dan apa yang enggak. Salah satu elemen paling penting di film ini adalah karakter Katie yang diperankan oleh Natalie Grace. Dan ini bukan tipe performa yang mencuri perhatian dengan cara yang ramai, tapi justru sebaliknya. Dia bekerja lewat keheningan, cara dia berdiri, cara dia menatap, bahkan cara dia diem aja udah cukup untuk membuat suasana langsung berubah jadi nggak nyaman. Dia nggak perlu banyak dialog, karena seluruh ketegangan sudah tersampaikan hanya dari bahasa tubuhnya. Yang bikin performanya kerasa serem tuh bukan karena dia banyak jump scare atau teriak-teriak,
Tapi lebih ke cara dia nunjukin kalau ada sesuatu yang gak beres di dalam dirinya. Kayak badannya masih manusia, tapi rasanya ada sesuatu yang lain yang ikut ngendaliin. Dan filmnya juga gak langsung jelasin semuanya secara jelas. Jadi kita cuma bisa ngerasain aura anehnya pelan-pelan. Nah, justru itu yang bikin serem. Karena ketakutannya datang dari rasa sebenarnya ada apa sih sama dia? Kalau ngomongin hal yang paling berhasil dari film ini, menurut aku jelas atmosfernya. Film ini tuh nggak sibuk kasih jump scare tiap 5 menit. Dia lebih milih bikin kita nggak nyaman pelan-pelan. Dan itu justru yang bikin serem. Terus, sound desainnya juga gila sih. Kadang bukan suara keras yang bikin takut, malah momen pas semuanya tiba-tiba diam. Jadi pas nonton tuh rasanya tegang terus. Karena filmnya bikin kita waspada sepanjang waktu. Terus, aku juga suka setting Mesirnya. Karena vibes-nya jadi beda dari horror Hollywood biasa. Ada nuansa mitologi kuno, ritual aneh, dan suasana misterius yang bikin dunianya terasa lebih menarik. Tapi di balik semua itu, film ini juga nggak sempurna. Salah satu masalah paling besar adalah durasinya yang terasa terlalu panjang. Dengan runtime yang lebih dari 2 jam, film ini kadang kehilangan momentum, terutama di bagian tengah yang terlalu sibuk menjelaskan lore, mitologi, dan latar belakang dunia yang sebenarnya nggak semuanya perlu dijelaskan secara detail. Akibatnya, ritme cerita sempat melambat dan sedikit mengurangi intensitas horor yang sudah dibangun sebelumnya. Padahal kekuatan utama film ini ada di suasana dan ketegangan emosional, bukan di penjelasan dunia yang terlalu panjang. Selain itu, beberapa karakter pendukung kurang dikembangkan. Jadi fokus ceritanya kadang sedikit melebar dari inti emosionalnya. Kalau dilihat secara keseluruhan, Lee Cronin's The Mummy adalah film yang ambisius dan berani. Dia mencoba menggabungkan horor keluarga, body horror, mitologi Mesir, dan elemen psikologis dalam satu paket besar. Di banyak momen, dia berhasil menciptakan sesuatu yang sangat disturbing dan memorable. Tapi di sisi lain, ambisi itu juga membuat film ini sedikit kehilangan fokus di beberapa bagian. Yang menarik adalah bahwa inti paling kuat dari film ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu tentang keluarga yang mencoba menerima seseorang yang secara fisik adalah anak mereka, tapi secara emosional udah bukan lagi orang yang sama. Dari situ aja udah cukup untuk membangun horor yang dalam tanpa harus terlalu banyak lapisan tambahan. Rating dari Cine ID untuk film ini adalah 7,5/10. Ini bukan film yang sempurna, tapi jelas film yang punya identitas kuat dan keberanian artistik. Film yang mungkin gak akan disukai semua orang, tapi juga sulit untuk diabaikan begitu saja setelah menontonnya. Jadi kesimpulannya, Lee Cronin's The Mummy adalah tipe film horor yang gak dibuat untuk semua orang. Kalau kalian mencari horor yang ringan, fun, dan mudah dicerna, ini bukan filmnya. Tapi kalau kalian suka horor yang lebih gelap, lebih disturbing, dan lebih main ke psikologis penonton, ini bisa jadi salah satu pengalaman bioskop yang cukup memorable tahun ini. Sekarang aku pengen tahu, kalian lebih prefer The Mummy versi klasik yang penuh petualangan dan nostalgia, atau versi gelap seperti ini yang lebih fokus ke horor psikologis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke Cine ID. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye!